Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Maiko Haris Dwi Cahya dengan nomor induk mahasiswa 43014190071, Erna Ratnasari dengan nomor induk mahasiswa 43014190073, Ahda Rahmatul Bariyah dengan nomor induk mahasiswa 43014190074, Dwi Ayu Safitri dengan nomor induk mahasiswa 43014190075, dan Sinta Yustika Dewi dengan nomor induk mahasiswa 43014190076. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait teori belajar humanistik. Untuk cakupan submateri sendiri ada 4 submateri. Yang pertama ada akar perkembangan pendekatan humanistik, yang kedua pandangan humanistik tentang belajar, yang ketiga prinsip-prinsip pendekatan humanistik, dan yang keempat prinsip-prinsip belajar. Akar perkembangan pendekatan humanistik. Pendekatan pembelajaran humanistik memandang manusia sebagai subjek yang bebas merdeka untuk menentukan arah hidupnya. Manusia bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Pendekatan yang tepat digunakan dalam pembelajaran yang humanistik adalah pendekatan dialogis, reflektif, dan ekspresif. Pendekatan dialogis mengajak peserta didik untuk berpikir bersama secara kritis dan kreatif. Pendidik tidak bertindak sebagai guru, melainkan fasilitator dan partner dialog. Pendekatan reflektif mengajak peserta didik untuk berdialog dengan dirinya sendiri, sedangkan pendekatan ekspresif mengajak peserta didik untuk mengekspresikan diri dengan segala potensinya, atau realisasi dan aktualisasi diri. Dengan demikian, pendidik tidak mengambil alih tanggung jawab, melainkan sekedar membantu dan mendampingi peserta didik dalam proses perkembangan diri, penentuan sikap, dan pemilahan nilai-nilai yang akan diperjuangkannya. Pendidikan yang humanistik menekankan bahwa pendidikan pertama-tama dan yang utama adalah bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antara pribadi dengan pribadi dan antara pribadi dengan kelompok di dalam komunitas sekolah. Relasi ini berkembang dengan pesat dan menghasilkan buah-buah pendidikan jika dilandasi oleh cinta kasih antar mereka. Pribadi-pribadi hanya berkembang secara optimal dan relatif tanpa hambatan jika berada dalam suasana yang penuh cinta atau unconditional love, hati yang penuh pengertian atau understanding heart, serta relasi pribadi yang efektif atau personal relationship. Selanjutnya yaitu pandangan humanistik tentang belajar. Yang pertama ada pandangan dari Abraham Maslow. Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Manusia memiliki 5 macam kebutuhan, yaitu physiological needs atau kebutuhan fisik, safety needs atau kebutuhan akan rasa aman, love and belonging needs atau kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa memiliki, esteem needs atau kebutuhan akan harga diri, dan self actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Sehingga pendidikan humanistik haruslah pendidikan yang mencakup 5 kebutuhan tersebut. Dalam pandangan Maslow, tujuan pendidikan adalah aktualisasi diri atau membantu individu menjadi yang terbaik, sehingga mereka mampu menjadi yang terbaik. Yang kedua yaitu pandangan dari Carl Rogers. Carl Rogers adalah seorang psikologi humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Dalam teori diri sendiri atau self, Rogers menyampaikan 3 unsur pokok dalam diri individu, yaitu yang pertama, organisme, yakni orang secara penuh. Yang kedua yaitu medan fenomena, yakni totalitas pengalaman, dan yang ketiga yaitu diri sendiri, yakni bagian dari medan yang telah terdiferensiasi. Rogers mendeskripsikan proses belajar yang terdiri dari atas dorongan ke arah aktualisasi diri secara penuh. Ada kontinum makna yang terdapat di dalam belajar yang berentangan dari hafalan yang tidak ada artinya dan tidak bermakna sampai pada belajar eksperiental, bermakna dan signifikan. Prinsip-prinsip pendekatan humanistik. Carl Rogers
mendeskripsikan proses belajar yang terdiri atas dorongan ke arah aktualisasi diri secara penuh. Ada kontinu makna yang terdapat di dalam belajar yang bertentangan dari hafalan yang tidak ada artinya dan tidak bermakna sampai pada belajar eksperimental bermakna dan signifikan. Rogers menggambarkan kualitas belajar eksperimental dalam mengembangkan individu yang berfungsi secara penuh sebagai berikut. Keterlibatan personal, yakni aspek-aspek kognitif dan afektif individu harus terlibat di dalam peristiwa belajar. Prakarsa diri, yakni menemukan kebutuhan yang berasal dari dalam diri. Pervasif, yakni belajar memiliki dampak terhadap perilaku, sikap, atau kepribadian diri. Evaluasi diri, yakni individu dapat mengevaluasi diri jika pengalamannya memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir, esensi adalah makna, yakni apabila terjadi belajar eksperimental, maknanya menjadi terpadu dengan pengalamannya secara total. Menurut Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pelajaran, yaitu menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Peserta didik akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Pengorganisasian bahan pelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi peserta didik. Yang terakhir, belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Prinsip-prinsip belajar. 1. Swaarah atau self-direction. Prinsip swaarah menyatakan bahwa sekolah hendaknya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memutuskan bahan belajar yang ingin dipelajari. Bahan belajar yang ingin dipelajari peserta didik adalah yang memenuhi kebutuhan, keinginan, hasrat ingin tahu, dan fantasinya. Prinsip ini lebih menekankan pada motivasi intrinsik, dorongan dari dalam untuk bereksplorasi, dan hasrat ingin tahu yang timbul dari dalam diri sendiri. Prinsip belajar swaarah ini sangat penting bagi pendekatan humanistik. Dalam prinsip ini, anak akan menjadi peserta didik yang mampu mengarahkan belajarnya sendiri, memotivasi diri, dan tidak menjadi penerima informasi yang bersifat pasif. 2. Belajar tentang cara-cara belajar atau learning how to learn. Sekolah hendaknya menghasilkan anak yang secara terus-menerus menumbuhkan keinginannya untuk belajar dan mengetahui cara-cara belajar. Para pendidik humanistik memiliki keyakinan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah mengubah batas-batas yang menjadi pendorong individu untuk mendidik diri sendiri. Keinginan belajar merupakan kondisi motivasional yang diharapkan peserta didik. Kemudian, tugas pendidik dan sekolah adalah membantu peserta didik belajar tentang cara-cara belajar. Tiga, evaluasi diri atau self-evaluation. Prinsip ini menyatakan bahwa evaluasi diri adalah sangat diharapkan oleh peserta didik.
Evaluasi diri merupakan prasyarat bagi perkembangan kemandirian peserta didik. Apabila peserta didik memilih apa yang akan dipelajari dan mengembangkan keterampilan cara-cara belajar, maka peserta didik itu harus melakukan evaluasi. Kapan peserta didik itu harus mengambil tanggung jawab untuk memutuskan kriteria yang penting bagi dirinya sendiri, tujuan belajar yang akan dicapai, seberapa jauh mereka telah mencapai tujuan belajar yang ditetapkan sendiri, semua itu diputuskan oleh peserta didik sendiri. 4. Pentingnya perasaan atau important of feelings. Dari sudut pandang pendekatan humanistik, belajar merupakan kegiatan memperoleh informasi atau pengalaman baru, dan secara personal peserta didik menemukan makna akan informasi atau pengalaman baru tersebut. Para pakar humanistik merekomendasikan bahwa pendidik dalam melaksanakan pembelajaran hendaknya menekankan nilai-nilai kerjasama, saling menghormati dan kejujuran, baik pada waktu membuat contoh dan pada waktu mendiskusikan serta memperkuat nilai-nilai yang dipelajari oleh peserta didik. Lima, bebas dari ancaman atau freedom of threat. Belajar akan lebih mudah, lebih bermakna, dan lebih diperkuat apabila belajar itu terjadi dalam suasana yang bebas dari ancaman. Kegiatan belajar yang diwarnai dengan berbagai ancaman, peserta didik akan merasa gagal sebelum melaksanakan kegiatan belajar. Hal tersebut tidak akan menumbuhkan kesehatan mental atau akan mengalami sakit mental karena selalu dihinggapi perasaan gagal sebelum melakukan suatu kegiatan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.